Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aji Saputra dari Prodi Sistem Informasi semester 3 dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan nomor NIM 0542468866. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara ringkas mengenai hasil rangkaian tugas praktik 2 saya dalam mata kuliah jaringan komputer. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari sebuah aplikasi atau pemrograman command prompt yang terdiri kurang lebih ada 20 jumlahnya gitu. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada fitur CD. Nah, CD itu gunanya tuh untuk kita pindah ke folder yang lainnya gitu. Misalkan di sini kita kan ada folder push diklat gitu. Nah, jika kita pakai CD lalu C kapital titik 2 lalu slash, setelah itu misalkan kita mau ke folder user, nah nanti kita otomatis akan pindah ke folder usernya gitu. Lalu yang kedua tuh ada CLS. Nah, CLS ini tujuannya tuh untuk membersihkan layarnya ini, misalkan CLS. Nah, nanti dia otomatis akan membersihkannya. Lalu yang ketiga ada CLS slash tanda tanya. Nah, gunanya itu untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS gitu. Misalkan ini kan udah kita tampilkan, nanti dia akan keluar seperti ini gitu. Nah, lalu yang keempat tuh ada dir slash tanda tanya. Nah, gunanya ini tuh untuk menampilkan bantuan perintah dir, yaitu dalam bentuk daftar file atau direktorinya. Misalkan kita pencet enter, nanti akan keluar nih daftar filenya ataupun direktorinya begitu. Oke. Nah, lalu selanjutnya tuh ada ipconfig. ipconfig itu tuh dia tuh kayak untuk menampilkan konfigurasi IP jaringan perangkat kita gitu, misalnya kayak seperti ini. Nah, nanti dia akan munculnya seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya tuh ada ipconfig/all gitu. ipconfig/all. Nah, itu sama saja, cuma dia tuh lebih mendetail saja begitu. Sama yang sebelum, cuman dia bedanya lebih detail aja gitu ya. Nah, lalu yang ke selanjutnya tuh ada ipconfig slash tanda tanya. Nah, ini tuh gunanya tuh untuk menampilkan bantuan dalam perintah ipconfig kita gitu. Kita pencet enter, nanti dia akan keluar seperti ini ya. Nah, lalu selanjutnya tuh ada ipconfig release. Sesuai dengan katanya release berarti melepaskan gitu. Release melepaskan. Nah, di sini dia tuh punya tugas untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP gitu. Kita gini, nanti dia akan keluar seperti ini begitu. Lalu selanjutnya tuh ada ipconfig renew. config/renew. Nah, di sini dia tugasnya tuh untuk memperbarui alamat IP dari server DHCP. Kita pencet enter. Nah, nanti dia akan seperti ini begitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada ipconfig display DNS. ipconfig/display DNS. Nah, dia itu tugasnya itu untuk menampilkan cache DNS lokal. Jangan suka kalau nggak salah, kalau dari perangkat HP itu kayak semacam sampah gitulah. Nah, tuh kita tampilkan. Nanti dia akan keluar seperti ini ya, dan ini agak pusing juga sebenarnya ya. Bentar ya. Nah, oke. Sudah. Nah, lalu yang selanjutnya ada ipconfig flash DNS. Nah, ini tuh gunanya untuk flash DNS. Nah, ini tuh gunanya untuk menghapus cache DNS yang tadi gitu kan. Jadi yang tadi kan untuk menampilkan. Nah, kalau saya itu untuk menghapusnya saja, langsung kita sini. Nah, nanti dia otomatis akan seperti ini begitu. Lalu selanjutnya ada ipconfig register. Sesuai dengan katanya register berarti mendaftar gitu ya. ipconfig.register DNS. Nah, maksud dari ini tuh dia tuh untuk mendaftarkan ulang nama host dan alamat IP dengan server DNS gitu. Nah, tidak akan seperti ini begitu. The request operation request evaluation. Oke, siap kembali. Nah, selanjutnya itu ada
fitur ping ping itu untuk apa sih? Nah, ping itu untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirim paket LCMP ke host gitu. Misalkan kita mau menguji konektivitas jaringan Google gitu. Ya udah kita saja langsung google.com. Nah, nanti kita akan keluar nih seperti ini, reply from dan kita akan mendapatkan maksimumnya tuh 10 millisecond dan minimum tuh dan 5 millisecond dan average atau rata-rata itu ada di 6 millisecond ya gitu. Nah, selanjutnya itu ada net start. Nah, net start ini tuh untuk menampilkan koneksi jaringan yang aktif, port yang mendengarkan dan statistik. Misalkan net start strip A gitu, maka dia akan muncul seperti ini begitu. Nah, lalu sebentar ya. Oke. Maaf, mungkin ini agak lama ya, jadi agak sedikit ini. Nah, oke, sudah. Nah, jadi selanjutnya itu ada tracer ini gunanya tuh untuk melacak rute paket ke host tujuan dalam menampilkan hop by hop, misalkan tracer google.com. Nah, nanti dia hasilnya akan seperti ini begitu. Oke. Nah, lalu selanjutnya tuh ada pet ping. Oke. Selanjutnya ada pet ping. Maaf ini agak sedikit lama ya. Oke, sudah cukup. Maaf. Nah, oke. Selanjutnya ada pet ping. Oh maaf. Oh ya, pet ping dulu. Pet ping. Nah, pet ping tuh gunanya tuh untuk dia tuh bisa dibilang kayak merupakan kombinasi ping dan tracer untuk mengukur latensi dan kehilangan paket per hop. Kayak misalkan contoh pet ping google.com. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini begitu. Oke, selanjutnya ada NS lookup. Nah, dia tuh gunanya tuh untuk mengquery server DNS untuk resolusi nama domain begitu ya. Oke, maaf ya, ini agak lama. CLS. Nanti untuk pathing itu tampilnya akan seperti ini ya. Maaf, ini agak cukup lama ya. Baik, kita pindah saja ya pada di sini. Oke. Nah, selanjutnya ada NS lookup. Nah, dia tuh berarti kan tadi ya, sesuai dengan yang saya bilang untuk mengquery server DNS untuk merusuk nama domain, misalkan NS lookup google.com. Nah, nanti itu dia akan seperti ini begitu. Lalu kita cari lagi. Nah, satu ada namanya nets itu untuk merupakan alat konfigurasi jaringan, firewall dan bahkan sampai interface begitu. Udah ini tuh misalkan kan kita pencet enter. Nah, nanti kan dia masuk ke nets. Nah, itu tuh bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi jaringan, firewall dan interface-nya begitu. Nah, tapi saya tidak bisa berbicara banyak mengenai ini karena terkait durasi ya. Lalu kita langsung pencet exit saja keluar untuk kembali ke user. Ya, selanjutnya itu ada root. Root ini itu untuk menampilkan atau mengubah tabel routing IP. Contohnya root print menampilkan tabel routing saat ini. Misalkan root /print gitu. Oh maaf, berarti root. Nah, nanti dia akan seperti ini. Dia akan menampilkan
sebuah tabel, semacam tabel gitu. Tapi misalkan saya ada kesalahan, mohon dikoreksi ya, Bapak Ibu sekalian serta teman-teman mahasiswa lainnya juga gitu. Nah, lalu yang terakhir tuh ada net. Nah, net itu apa sih? Net itu merupakan perintah untuk mengelola akun pengguna, grup, bahkan layanan jaringan. Misalkan nih net user, misalkan daftar pengguna lokalnya begitu. Net user, coba saya cek dulu. Nah, nanti dia akan munculnya seperti ini, administrasi default count guys user gitu. Nanti dia akan menampilkan daftar pengguna lokalnya begitu, teman-teman ya. Oke, nah baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika terburu-buru dan mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.